ayat. Ya bacaan yang kami baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa terakhir? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ketika ini dibaca, setelah baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu baca 3 ayat dari surah Al-Hasyr ini. Ingat-ingat surah Al-Hasyr. Maka di antara keutamaannya akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Akan didoakan berapa? 70.000 malaikat. Dari mulai pagi sampai petang hari. Terus doa malaikat. Dan tidak sampai di situ, seandainya orang itu meninggal di hari itu, maka dia wafatnya dalam keadaan mati syahid. Allahu Akbar. Mati syahid. Dan apabila orang itu membaca sore hari, maka dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Maksudnya, ia pun akan didoakan oleh 70.000 malaikat nun sampai ke pagi hari lagi. Dan seandainya dia meninggal dunia, maka dia sampai pagi hari itu, maka dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Catat ya, ini bukan ijazah dari saya, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali man qara'a surat al-Baqarah ini udah tahu semua si tarkibnya ini. Ya, Abah lurus aja bacanya, enggak apa-apa ya. Siapa orang yang membaca surah Al-Baqarah pada malam Lailatul Jumat, pada malam Jumat, tala'alahu nurun, terpancar bagi orang itu cahaya, maya itu jarak baina sama'is sabi'ah, di antara langit yang ketujuh, ila tahtil ardina, sampai paling bawahnya bumi. Dari sekian bumi itu paling dasarnya Allah. Jadi memang surah cahaya itu adalah Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah pasti dipenuhi dengan cahaya, walaupun listriknya mati. Tapi dari langit sana, dari langit malaikat akan kenal dengan rumah itu. Dan keutamaan lain lagi, setan ini paling tidak senang kalau rumah dibacain Al-Baqarah. Kabur dia terbirit-birit. Nah, maka kalau ada rumah, ya, ada rumah kok tidak dibacakan surah Al-Baqarah, maka walaupun orang yang mengisi rumah itu 100 orang, 1000 orang, ramaikah dia, maka rumah itu dianggap kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah itu dianggap kuburan yang tak hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibacakan surah Al-Baqarah ini supaya ada penerang, supaya ada nur, supaya ada cahaya. Siapa orang yang baca malam Jumat, Allahu Akbar, itu dalam hadis yang lain, cahayanya yang ia dapatkan, yang dari langit sana sampai ke bawah bumi sana itu, sampai Jumat yang berikutnya lagi. Allahu Akbar, luar biasa itu. Makanya kalau ada rumah baru, Al-Baqarah, kami sering bilang dengan orang yang pindah rumah, ini kami cuma bisa baca Yasin, baca Al-Barzanji. Kamu sendiri tuan rumah jangan lupa baca surah Al-Baqarah. Itu pesan kami itu, baca surah Al-Baqarah. Kalau pindah rumah, Al-Baqarah. Wa man qara'a surat Ad-Dukhan, siapa orang yang membaca surah Ad-Dukhan. Dukhan itu Hamim. Itu loh. Apa lagi ini? Wal kitabil mubin.
Wa suratul mulki, dan juga surah Al-Mulk. Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Ghafara Allahu, akan mengampuni siapa Allah, dzunubahu, kepada dosa-dosanya orang itu. Wa kafa fitnatal qabri, dan Allah akan menyelamatkan dari fitnah kubur. Allah. Jadi Allah ampuni ini gara-gara baca surah Ad-Dukhan. Iya. Bahkan di dalam lain riwayat ini akan setiap baca surah Ad-Dukhan itu Allah langsung bangunkan satu istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau surat Al-Mulk ini insyaallah nanti ada pembahasannya lagi nih. Sampai digelar banyak namanya kalau Al-Mulk ini. Ada disebut Al-Munjiat, penyelamat. Ada disebut Al-Mani'ah, yang bisa menahan serangan dari manapun. Jadi tameng ini, Mani'ah ini. Itu Al-Waqi'ah juga disebut Al-Mulk ini. Penjaga ini, surah luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut dulu. Nanti ada bahasannya lagi. Waman, dan adapun orang qara'a, yang itu qara'a membaca siapa man inda madja'ihi, siapa orang yang membaca ketika berada di tempat tidurnya, akhir ayatil kahfi, akhir daripada ayat Al-Kahfi. Ada ulama katakan itu 10 ayat di akhir Al-Kahfi. Kalau Abah sih enggak hafal itu, tapi ya ada kalimat yang masih ingat. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kayak gitu. Insyaallah. Siapa yang membaca akhir ayat daripada surah Al-Kahfi, bunyalahu min nurin, maka dibangunkan untuknya, ya, akan diberikan bangunan untuk orang itu dari cahaya, dari kepalanya sampai, ya, min ra'sihi, dari kepalanya ila ka'bihi, sampai kepada pondasi, dipenuhi dengan cahaya. Dibangunkan bagi orang tadi itu bangunan dari cahaya, yang dari mulai kubah atasnya itu sampai bawahnya itu gemerlap cahaya. Masya Allah. Al-Kahfi ini dibaca banyak keutamaannya, termasuk supaya kita selamat daripada fitnah dan waman, dan adapun orang itu qara'a membaca man surat At-Tariq was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Itu loh. Kapan dibacanya? Inda marqadihi, ketika di tempat tidurnya man. Kutiba, maka ditulis lahu bagi man apa? Adadu nujumis samai, bilangan bintang-bintang di langit. Hasanatin, ya, ditulis beberapa kebaikan. Ya Allah, sejumlah bintang di langit. Ada yang tahu hitungannya bintang di langit? Tidak ada, sama lah. Mana pernah ngitung gitu deh. Hancur kalkulator hitung bintang di langit. Lah, ini kebaikannya akan diberikan bagi orang yang ketika mau tidur baca surah At-Tariq. Ya. Bahkan dalam kenapa dibaca sebelum tidur, dalam lain riwayat itu akan selamat dari musuh. Jadi musuh ini tidak tahu ke kita, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Saya punya saudara sepupu itu pernah datang ke sini, ke tempat kita, waktu di bangunan masjid di sana. Setelah selesai acara Haul 2016, beliau datang, namanya Kiai Haji Muhaddis almarhum. Ya. Jadi beliau itu pernah ngamalkan surah itu. Itu pondoknya pernah
maaf diserang oleh bangsa Dayak, oleh suku Dayak. Itu tidak kelihatan pondok rumah dan tidak kelihatan pondok, yang kelihatan cuma sungai dengan hutan saja. Itu yang cerita malah orang-orang pedalaman itu. Di antaranya ngamalkan sebelum tidur at-tariq. Dan kalau ada barang hilang dibaca ini 41 kali. Ini amalan kami dari dulu ini. Ya, ijazahnya itu. Di tempat barang yang hilang tadi sambil menghadap kiblat dalam keadaan suci, insya Allah dimudahkan barang itu untuk kembali. Berapa kali? 41. Ini sekalian ijazah lah. Sekalian ijazah. Ada barang hilang, itu kesusahan. Gimana ya Pak barang hilang? Udah sakit pertanyaan ini. Hadap kiblat. Wah, benda ini pasar gimana? Mau datang agak-agak malam sedikit. Apa kan orang nggak tahu. Duduk-duduk situ. Kalau nggak mau seorang minta teman. Biar kawannya suruh merokok-rokok, kita baca. Nah, kayak gitu. Berapa kali? 41 kali. Nggak apalah kami bawa juz amma kalau nggak apa. Gimana kalau kami memang yang hilang nih tidak tahu bacanya? Mana kami bisa baca Quran teh lama? Kalau memang tidak bisa, sudah ngajak anaknya. Wah, biniku tidak bisa baca, anakku tidak bisa baca, ngajak tetangganya. Tanggumu tidak yang bisa baca, bahe. Mau pindah, pin, kalam ghaib. Ya Ali, dua Ali. Man qara'a surat al-mulk, siapa orang baca surah al-mulk, tabarakalladzi biyadil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Wa ta'ala, dan membaca doa ba'da qiraatiha. Orang tadi membaca doa ba'da qiraatiha setelah membaca surah al-mulk. Apa doanya? Allahumma qsimni, Allah lindungi aku bil islami, berkah Islam ini qaiman, atau dengan agama Islam ini qaiman, dalam keadaan berdiri. Wa'simni, jaga aku bil islami, dengan Islam ini qa'idan, dalam keadaan duduk, wa raqidan, dan dalam keadaan ya Allah, mau berdiri mau duduk mau baring, ya Allah jagalah kami ini dengan keislaman kami ini. Wala tusymit, dan jangan engkau mencaci biya terhadapku, aduan, dengan musuh, wala hasidan, dan juga dengan orang yang hasud, ya Allah jangan kau datangkan musuh dan orang yang hasud untuk mencaci kami, istilah kau ngejek kami dengan datangnya musuh itu, ya Allah. Allahumma inni, itu ya Allah, sesungguhnya aku itu a'udzu, berlindung aku bika denganmu, min syarri kulli dabbah, dari kejahatannya setiap binatang, atau dari kejahatannya kuda angkutan, banyak ngartikannya macam itu juga. Anta, adapun engkau ya Allah itu akhidun, mengambil binasiyatiha, dengan jambulnya dabbah. Was'alukal khair, mohon aku padamu kebaikan, alladzi biyadika, kebaikan biyadika yang ada di sisimu. Ketika kita membaca doa tadi, Allahumma qsimni bil Islam qa'iman wa qsimni bil Islam qa'idan wa qaqidan wa la tushmi biya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi bi yadik. Kafa Allah, kafa, maka akan mencukupi kepada orang itu siapa Allah, maka pada kesulitan hamba yang membuat susah, kesulitan tadi itu kepada man minal jinni, dari bangsa jin wal insi wal dawabi, bangsa jin, bangsa manusia, dan juga bangsa binatang yang melata, mau ular mau kalajengking, mau apa insyaallah itu. Ini doanya kayak gini nih. Tadi itu doanya.
Ayat kursi ini Masya Allah disebutkan itu ayat kursi Sayyidati ayatil Quran, itu pimpinan daripada ayat-ayat Al-Quran. A'zamul ayat, paling agungnya ayat di dalam Al-Quran itu adalah apa? Surah ayat kursi. Ayat kursi itu langsung diturunkan Allah lewat arasy. Lewat arasy yang bawa siapa? Malaikat Jibril. Nah, jangan tidur. Ayat kursi ini hebatnya. Yang bawa langsung dari arasy itu malaikat Jibril, diiringi oleh 70.000 malaikat. Waktu pertama turun ke bumi ini kepada Nabi Muhammad, itu Masya Allah luar biasa, menggegerkan dunia ini. Ada suara bergetar ini bumi, dan suara yang menggelegar. Siapapun dengar, manusia mendengar sampai jin. Bahkan ketika turun ayat ini, sampai mahkotanya para raja itu di seluruh dunia ini jatuh dari kepalanya. Mahkotanya jatuh semua. Semua dengar, termasuk setan ini tanya dengan anak buahnya, cari tahu ini ada apa hari ini? Kok heboh sekali dunia ini, menakutkan sekali. Ternyata didapati malaikat Jibril membawa surah tersambahnya, membawa ayat kursi dari yang aras, diikuti 70.000 malaikat. Masya Allah, hebat apa enggak ayat kursi ini? Hebat, diamalkan. Ini ada doanya tadi. Doanya bahkan ada di sini, wakul mana tadi? Yang Ali, doa yang Ali, idza aradta, apabila menginginkan kamu hajatan, kepada satu hajat, faqra ayat al-kursi. Kalau kamu punya hajat, baca ayat kursi. Wada'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, fil humumi, dalam keadaan kesusahan, wal kurbi, dan kesulitan. Waqul, dan katakan olehmu, doalah olehmu, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghith, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Itu habis baca ayat kursi, baca apa? Ya hayyu ya qayyum, kalau punya hajat, punya kesusahan. Ustaz bertanya ke siapa ini? Habis baca ayat kursi, baca ya hayyu ya qayyum, ambil kitabnya tuh dibaca. Mana ya, halaman keberapa ya? Pokoknya berapa lembar sebelum akhir, cari di situ. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghith, faghfirli wa aslih li sya'ni. Ya Allah, ya hayyu, duhai zat yang hidup, ya qayyum, yang berdiri dengan la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Engkau, birahmatika, dengan rahmat-Mu, astaghitsu, bermohon, minta tolong kami, faghfirli, ampuni aku, aslih li sya'ni, dan perbaikilah ni untukku, sya'ni, kepada perilaku atau keadaanku, wa farrij, lapangkanlah olehmu hamdi, kepada kesusahanku. Ketika membaca itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yakshifu ankal umuma, Allah akan menghapus darimu kepada kesusahan, wa yufarriju, dan menghilangkan Allah angka darimu al-kuruba, kepada penderitaan, wa yaqdi, dan mengabulkan Allah laka untukmu al-hawaija, kepada beberapa hajat-hajat yang kau inginkan tentunya. Masya Allah. Itu ini penting sekali ini ya, jadi diamalkan insyaallah ya. Bahkan di dalam hadis lain, ya man qara ayatul kursi dubura kulli sholatin, siapa orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, sholat al-maktubah, sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu, maka di dalam hadis itu lam yamna'hu dukhulal jannah illa ayyamuta, tidak ada yang bisa
menahan, melarangnya untuk masuk surga. Kecuali yang bisa melarang itu kematian, kecuali nunggu mati lah. Nah, maka kami pribadi ini senang kalau habis sholat ayat kursi, kadang sampai sekian kali takut lupa dibaca. Nah, karena kami yakin benar hadisnya itu hasan sahih lagi. Jadi kalau kita amalkan ayat kursi setiap selesai sholat, positif ke surga. Iman kita terjaga, kehidupan kita terproteksi, diamankan oleh Allah. Siap ngamalkan semuanya. Pokoknya jangan pernah lupa. Dan kalau yang belum ngamalkan, dari sekarang ngamalkan. Dan ditambah lagi sebelum tidur. Berarti berapa kali sehari? 6 kali. Siap? Nah, kalau ada kesusahan, baca ayat kursi, baca yang tadi. Kalau punya hajat, ayat kursi, baca tadi. Itu doanya tadi. Nah, ini hebatnya ayat kursi itu. Enggak ada ayat di dalam Al-Quran ngumpul ayat kursi. Kalau untuk ruqyah apa ya ayat kursi tak pernah lupa. Ya Ali, dua Ali, idza asabaka hamun, apabila mengenai kamu kesusahan, apa kesusahan? Au amrun, atau urusan ada membuat susah urusan, fakul maka berdoalah subhanaka rabbi, sama-sama subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Sekali lagi subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Gimana kalau kita ada kesusahan, ada perkara yang sulit dalam kehidupan kita, lalu kita membaca ini, ya, gimana? Insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Sampai kata Nabi, aktir ya Ali, aktir perbanyaklah minad du'a illadhi, dari doa alladhi, ya doa allamani, yang telah mengajar nih kepadaku siapa? Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, itu atas Jibril keselamatan. Wa huwa, adapun itu doa tadi ada imatu yang terus dibaca fit dini, dalam urusan agama, wa dunia, urusan dunia, wal akhirati, dan juga urusan akhirat. Itu tadi itu doa diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ya Ali, duhai Ali, idza ra'aital hilal, apabila kau melihat al-hilala, kepada hilal bulan pertama di awal bulan, fahallil, maka bacalah tahlil kamu salatan 3 kali. Kalau ada terlihat lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wakabbir salatan, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wakul, dan kemudian ucapkanlah olehmu Allahu Akbar kepada kalimat Allahu Akbar, wa azu wa aqdar mimma akhafu wa aqdar. Allah, adapun Allah itu akbar, maha besar, wa azu maha mulia, wa aqdaru maha kuasa, mimma dari sesuatu akhafu yang takut atau mengkhawatirkan aku, wa aqdaru dan yang aku takuti, yang takut aku. Ya Ali, duhai Ali, idza laqita, apabila kamu berjumpa, bertemu, man, kepada orang, tahdaru, ya kau takut, hu, kepada man, tahu-tahu kita ketemu dengan orang yang kita segani, kita takut. Umpamanya, saya ini gimana ya mau ngadap ini, umpamanya takut nih. Fakul, maka katakanlah olehmu, ini boleh Bu diingatkan ke anak-anak kita ya, yang lagi kuliah, lagi apa namanya ya, ngadapi ya sidang ya,
maupun di kepolisian ya Bu ya, Pak ya. Nah ini diingat-ingat ini. Maka bacalah Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaqfika ghadabuhu wa a'udzubika min syarrihi. Itu. Apalagi ditambah doa yang diajarkan oleh ibunda kami kepada kami ketika kami dulu mengikuti cerdas cermat. Ini kawan kami ada di sini yang ikut cerdas cermat dengan kami dulu. Berapa kali ikut cerdas cermat, kami minta doa kepada almarhumah mama, mak kami cerdas cermat, menang daemak kami pada pernah belajar. Kau baca dulu ini nak. Saya diajarkan sama mbah kamu nak. Wah itu diajarkan sama mbah itu. Apa mak? Sebelum kamu masuk ke ruang sidang, kamu baca wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Berapa kali mak? 7 kali. Syukur-syukur kamu lancarkan dulu sehingga nanti kamu nak kalau baca masuk ke ruang itu, ke ruangan yang kamu nanti akan ikut tampil itu, kamu baca cukup dengan 1 kali nafas. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali lah istilahnya. Insya Allah mampu, semua mampu insya Allah. Yang penting agak apalah gitu ya. Maka yang sidang di kepolisian, di depan dosen, ya mau skripsi, mau tesis, insya Allah diberikan kemudahan. Ada Pak Ustadz kita di sini, ya saya sebutkanlah Pak Ustadz Muhammad Torik. Bilang saya ini mau skripsi bahaya. Nah jadi kenapa takut mana ya bahaya, aku tak pernah menghadapi begini. Oh dah. Kamu wiridkan malam 41 kali, besok baca ketika masuk ruang 7 kali. Wow. Akhirnya apa? Kawannya semua iri dengan dia. Begitu mudahnya, begitu cepatnya, begitu gampangnya kan. Yang cerita ini bukan saya, yang cerita itu beliau langsung ke kita. Nah, itu karena manfaatnya bukan kehebatannya beliau yang telah mengamalkannya. Kalau kita cuma dengar, oh bagus ya, tapi ngamalkan nggak pernah, ngasih nggak pernah ke anak kita. Ya bodoh-bodoh kau lah. Berat-berat kau lah, susah-susah kau lah. Insyaallah diamalkan ya. Insyaallah ya. Nah, karena memang senjata orang beriman ini adalah doa. Terakhir kami mau ingatkan ke Bapak Ibu sekalian, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa melembutkan dinding takdir Allah ini, menolak kodok keputusan Allah ini kecuali hanya doa. Ada wanita ini hamil, kawin udah berpuluh tahun, datang ke Nabi Musa, di mana bini aku nih ada hamil lah. Kau kan biasa munajat ke Bukit Tursina, tanyakan nggak dengan Allah apa Pak? Nabi Musa pun nanya, ya Allah, ada umatku menitip pesan dengan aku, namanya si Fulan binti Fulan, dia dah hamil, ada apa dengan dia? Maka Allah berfirman, fa innaha aqim, sesungguhnya betina yang bertanya dengan kau tuh memang takdirnya mandul. Kata Nabi Musa, udah bisa. Akhirnya singkat cerita, setahun kemudian, lewat dari setahun kemudian, Nabi Musa ketemu dia di jalan, gendong anaknya, nenong. Wahai kata Nabi Musa, dia teh ngadop si anak datangnya kena Nabi Musa teh, beli di mana yuk betina anak bayi teh, nggak ngomong bujau sikit Nabi, kawanan Nabi, jadi dapat dari mana? Lahir anakku lah, anak kandungku bujau sikit. Iya, percaya dia teh Bang. Mak, kata Allah teh takdirnya mandul. Allah ini gimana ngeprank aku kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ketika ke Bukit Tursina doa juga disampaikan. Ya Allah, yang kemarin yang dulu setahun yang lalu yang kau katakan itu wanita mandul, tak tahu dia beranak, ya Allah. Lagi gendong anak masih malu juga ngomong dengan dia mandul teh. Sebenarnya bagaimana yang terjadi Allah?
Begini Musa kata Allah, sebenarnya memang takdir wanita itu mandul, tapi memang dia tidak bergerak, tidak ada bosannya pagi, petang, siang, malam. Mulut dia ngomong, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, hamilkan aku, beri anak aku malah sanggup beri anak, kata Allah. Nah, ini berkat apa tadi? Takdir pun itu bisa diluluhkan oleh sebuah doa. Maka jadikan doa yang diajarkan oleh Nabi, wasiat Nabi ini jadi pegangan senjata hidup kita, insya Allah. Ya salli wa sallim daiman ala habibika